Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Dinda Karunia Putri, kemudian rekan kelompok saya Daca Hara, Eka Harahap, Ersahanna Lutfia, dan yang terakhir Muhammad Rizki Khair. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami terkait dengan kegiatan yang dilarang, yaitu praktek monopoli, praktek monopsoni, dan juga penguasaan pangsa pasar. Monopolisasi adalah upaya perusahaan atau kelompok perusahaan yang relatif besar dan memiliki posisi dominan untuk mengatur atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktik anti-kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan serta persaingan yang tertutup. Unsur-unsur kegiatan monopoli yang pertama, melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk barang atau jasa tertentu. Yang kedua, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Dan yang ketiga, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Kriteria kegiatan monopoli yang pertama, produk tersebut belum ada substitusinya atau penggantinya. Yang kedua, pelaku usaha lain sulit untuk masuk ke dalam pasar persaingan. Yang ketiga, pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Dan yang keempat, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50 pangsa pasar. Jenis-jenis kegiatan monopoli. Yang pertama ada monopoli alamiah, yaitu monopoli yang disebabkan oleh keadaan alam ataupun yang disebabkan oleh adanya bakat khusus melebihi orang lain. Yang kedua, monopoli undang-undang, yaitu monopoli yang diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan baik kepada swasta maupun monopoli yang dikuasai atau dimiliki oleh negara dengan ketetapan undang-undang. Dan yang ketiga, monopoli karena perjanjian, yaitu monopoli melalui perjanjian kerjasama dengan orang atau perusahaan lain dengan tujuan mengurangi persaingan atau menguasai perusahaan lain. Monopsoni adalah struktur pasar yang terjadi ketika hanya ada satu pembeli untuk barang atau jasa tertentu. Pembeli tunggal ini memiliki kekuatan pasar yang besar untuk menetapkan harga pembelian yang lebih rendah. Karakteristik monopsoni. Yang pertama, pembeli tunggal. Pembeli tunggal mengendalikan permintaan seluruh pasar untuk barang atau jasa tersebut. Yang kedua, pembelian elastis. Monopsoni dapat mengurangi jumlah pembelian jika harga meningkat, karena dapat memperoleh pasokan dari sumber lain. 3. Kekuatan tawar menengah. Monopsoni memiliki kekuatan untuk menekan harga pembelian, karena penjual tidak memiliki pilihan lain selain menjual kepada mereka. Yang keempat, kendala masuk tinggi. Sulit bagi pembeli baru untuk memasuki pasar, karena sudah ada pembeli yang dominan dan terstruktur. Dampak monopsoni terhadap pasar. Yang pertama, harga lebih rendah. Monopsoni dapat menekan harga pembelian lebih rendah daripada harga pasar kompetitif, sehingga merugikan penjual. Yang kedua, kuantitas lebih sedikit. Karena harga lebih rendah, penjual mungkin memproduksi lebih sedikit barang atau jasa yang berdampak pada pasokan. Yang ketiga, efisiensi rendah. Kurangnya persaingan dapat menyebabkan kurangnya inovasi dan efisiensi dalam produksi dan distribusi. Penguasaan pangsa pasar adalah strategi untuk meningkatkan proporsi penjualan atau kepemilikan perusahaan dalam total pasar industri tertentu. Pangsa pasar atau market share mengukur sejauh mana suatu perusahaan menguasai pasar dibandingkan dengan pesaingnya. Faktor yang mempengaruhi penguasaan pangsa pasar. Yang pertama, inovasi produk. Yang kedua, kualitas dan layanan pelanggan. Yang ketiga, efektivitas pemasaran. Dan yang keempat adalah harga kompetitif. Strategi untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang pertama, adanya pengembangan produk dan diversifikasi. Dan yang kedua, ekspansi pasar. Dan yang ketiga, akuisisi pesaing. Tantangan dalam penguasaan pangsa pasar yang pertama adalah persaingan yang ketat, yang kedua perubahan preferensi konsumen, dan yang ketiga regulasi dan kebijakan pemerintah, yang keempat teknologi yang cepat berkembang. Pandangan hukum Islam terhadap praktek monopoli, monopsoni, dan penguasaan pangsa pasar. Yang pertama terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap praktek monopoli. Islam melarang monopoli jika dilakukan untuk menimbun atau mengendalikan barang pokok secara tidak adil. Hadis Nabi Muhammad SAW
Barang siapa yang melakukan ikhtikar atau monopoli, maka ia bersalah. Hadis riwayat Muslim. Alasan larangan monopoli dalam hukum Islam yang pertama, monopoli yang mengeksploitasi pasar dilarang karena dapat menaikkan harga, membatasi akses konsumen, dan menghambat keadilan dalam perdagangan. Dan yang kedua, Islam menekankan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, di mana pasar seharusnya bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk segelintir orang. Selanjutnya yang kedua terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap praktek monopsoni. Islam menentang monopsoni jika menyebabkan ketidakadilan bagi produsen atau pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Praktek monopsoni dapat mengeksploitasi produsen dengan menetapkan harga rendah yang tidak adil. Islam menekankan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi ekonomi, termasuk produsen kecil yang harus terlindungi dari harga yang ditekan secara tidak adil. Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap praktek penguasaan pangsa pasar. Penguasaan pangsa pasar diperbolehkan jika diraih dengan cara yang etis, tanpa merugikan pesaing atau menyingkirkan kompetisi secara tidak adil. Islam membolehkan persaingan sehat selama tidak ada unsur eksploitasi atau penindasan terhadap pihak lain, namun akan dilarang jika terjadi praktek manipulatif. Contohnya, praktek-praktek seperti predatory pricing untuk mematikan pesaing kecil dilarang dalam Islam karena merusak persaingan sehat dan bertujuan untuk monopoli. Islam mengajarkan pentingnya persaingan yang sehat atau al-musabaqah yang dapat mendorong inovasi dan efisiensi tanpa menyakiti atau menekan pihak lain. Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh kasus. Kami dari kelompok 5 membuat 2 contoh kasus. Pertama, kita masuk ke kasus monopoli. Jadi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus perkara monopoli pasar PT Porisa Nusa Persada, perusahaan minuman serbuk dalam kemasan merek Pop Ice, dengan mendenda senilai 11,4 miliar. Jadi, di dalam kasus ini pada intinya PT Porisa Nusa Persada melakukan kegiatan monopoli yang dimana mengeluarkan suatu program di mana mewajibkan kios minuman dan toko di pasar tersebut tidak boleh menjual produk-produk yang tidak dibuat oleh PT Porisa Nusa Persada, dan mewajibkan semua yang ada kios minuman dan toko di pasar wajib untuk menjual dan membeli program yang ada di PT Porisa Nusa Persada dengan menjanjikan beberapa hadiah seperti kaos dan blender. Kasus ini sudah putus dan PT Porisa Nusa Persada didenda senilai 11,4 miliar. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu kasus penguasaan pangsa pasar. Putusan perkaranya nomor 01/KPPU/2004 tentang jasa bongkar muat bungkil kelapa sawit, yang mana pada intinya dalam kasus tersebut PT Pelindo 1 dan PT Musim Mas melakukan penguasaan pasar, di mana dua perusahaan tersebut melakukan penguasaan pasar terhadap kegiatan bungkil kelapa sawit dan mengeluarkan surat edaran bahwasannya dua perusahaan tersebutlah yang berhak untuk melakukan pemuatan bungkil kelapa sawit dan melarang untuk perusahaan-perusahaan lainnya untuk memuat bungkil kelapa sawit di terminal curah kering. Hal ini sudah putus dan juga sudah diputuskan oleh hakim bahwasanya PT Pelindo dan PT Musimas melanggar pasal 19A dan memerintahkan semua surat edaran dicabut, dan juga Pelindo 1 dan PT Musimas membuka kesempatan kepada PT lainnya yang terdaftar di Pelabuhan Belawan untuk melakukan kegiatan bongkar muat kelapa sawit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari contoh kasus dari kami kelompok 5, baik dari kegiatan monopoli maupun dari kasus penguasaan pangsa pasar. Demikian yang bisa kami sampaikan, kekurangan hanya milik kami, kesempurnaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punah. Mudah-mudahan apa yang bisa kami sampaikan bisa bermanfaat dan juga bisa mengedukasi kepada teman-teman semua, dan bisa membedakan bahwasanya ada kegiatan monopoli dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang merugikan suatu pasar yang tidak sehat.
Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.